Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat KRS, perkenalkan, nama saya Aisyah Kaila. Di sini saya akan membahas terkait peran penting pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen perumahan. Memiliki rumah impian adalah hak setiap orang. Namun, bagaimana kita bisa memastikan bahwa hak dan kepentingan kita sebagai konsumen perumahan benar-benar terlindungi? Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen perumahan. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk memastikan hak dan kepentingan konsumen perumahan terlindungi. Yang pertama, meningkatkan regulasi dan pengawasan. Pemerintah harus memastikan adanya peraturan yang jelas dan komprehensif terkait perlindungan konsumen perumahan, termasuk sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar. Pemerintah juga diharapkan dapat membentuk lembaga atau unit khusus yang bertugas untuk mengawasi praktik pengembangan perumahan, termasuk memastikan developer memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian dan standar yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan transparansi informasi. Pemerintah harus memastikan developer memberikan informasi yang lengkap dan transparan terkait properti, termasuk status hukum tanah, spesifikasi bangunan, serta perizinan. Dan pemerintah diharapkan juga dapat membuat platform atau database online yang dapat diakses publik untuk memantau perkembangan proyek perumahan dan status perizinan. Yang ketiga, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Pemerintah diharapkan dapat membentuk atau memperkuat lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Perumahan (BPSP) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menangani keluhan dan sengketa konsumen perumahan secara cepat dan adil. Pemerintah juga diharapkan dapat menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih efisien dan terjangkau. Yang keempat, edukasi dan sosialisasi. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hak-hak mereka sebagai konsumen perumahan, termasuk cara memeriksa legalitas properti serta memahami kontrak perizinan. Dan pemerintah diharapkan dapat mensosialisasikan peraturan terkait perumahan kepada developer dan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan. Yang kelima, memastikan kualitas dan keamanan bangunan. Diharapkan ditetapkannya standar teknis dan kualitas bangunan yang wajib dipenuhi oleh developer dan dilakukan inspeksi rutin terhadap proyek perumahan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keenam, mengawasi praktik pembiayaan perumahan. Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memastikan praktik pembiayaan perumahan seperti KPR dapat dilakukan secara transparan dan adil. Pemerintah juga dapat mencegah praktik pinjaman yang merugikan konsumen, seperti bunga tinggi atau persyaratan yang tidak wajar. Yang ketujuh, mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti hotline atau platform online. Dan pemerintah juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek perumahan melalui program seperti community monitoring. Yang kedelapan, sanksi tegas bagi pelanggar. Pemerintah diharapkan dapat memberikan sanksi tegas kepada developer atau pelaku usaha yang melanggar peraturan seperti denda, pembatalan izin, atau tuntutan pidana. Dan pemerintah juga dapat membuat daftar hitam developer yang terbukti melanggar aturan dan melarang mereka mengembangkan proyek baru ke depannya. Yang terakhir atau yang kesembilan, mendorong pembangunan perumahan yang terjangkau dan berkualitas. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memberikan insentif kepada developer yang memenuhi standar kualitas dan transparansi. Dengan kesembilan langkah-langkah tersebut, harapannya pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi konsumen perumahan, sekaligus mendorong pertumbuhan industri properti yang sehat serta berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Aisyah Kaila dari Klinik Rumah Swadaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.